السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan kita semuanya menjadi sebuah amalan yang saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dialah yang telah mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah sekalian, kita bicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali. Di antara ayat Al-Quran yang mengisahkan kepada kita akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan ini adalah di antara induk dari akhlak mulia yang patut untuk kita ambil suri tauladan dari sana. Karena memang Rasulullah SAW diutus untuk menjadi suri tauladan. Allah mengatakan, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 4 akhlak yang disajikan oleh Allah berkaitan dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Apa yang dimaksud dengan rasul dari diri kalian sendiri? Beliau bukan berasal dari jenis malaikat. Beliau bukan berasal dari kalangan jin. Tetapi beliau dari sosok yang nasabnya sudah diketahui. Keluarganya diketahui. Perilakunya sudah diketahui. Ini memberikan makna bahwa kewajiban kita adalah mempelajari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi dari kalimat syahadat yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan mudah kita mempelajari kehidupan Rasul SAW. Dengan mudah kita mempelajari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Itulah yang namanya ta'assi, mengambil petunjuk dan contoh dari Rasul pada kehidupan dan keseharian kita. Kita tidak akan keluar dari petunjuk dan dari Rasul SAW itu kalau kita menginginkan umat yang akan bersanding dengan beliau di surga kelak. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Beliau seorang Rasul yang senantiasa merasa terbebani, merasa berat pula atas kesulitan permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Maksudnya begini,
Kalau ada umatnya, individu maupun kelompok yang merasa berat, yang merasa sulit, yang ada masalah, maka permasalahan itu bukan hanya sekedar dialami, bukan hanya sekedar menjadi beban pada si fulan saja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasa pula terbebani dengan permasalahan itu. Ini memberikan makna bahwa seorang pemimpin, baik pemimpin besar maupun pemimpin wilayah, maupun pemimpin skup kecil yaitu kita sebagai orang tua, ataupun pemimpin yang kecil pula yaitu masjid, pengurus masjid dan sebagainya. Apa itu? Dia tidak berpikir kebaikan pada dirinya saja. Dia tidak berpikir bagaimana diri saya hidup nyaman, terhindar dari berbagai keburukan. Tidak, dia pun memikirkan bagaimana orang yang ada di sekitar saya pun mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka pemimpin ini akan berdiri bersama-sama dan akan berjalan bersama-sama. Inilah sebuah kebersamaan yang sangat indah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar itulah beliau selalu menganjurkan umatnya untuk berpegang tangan satu sama lain. Tidak merasa dirinya yang berjalan sendiri, tapi ayo berpegangan tangan. Jika saudara Anda berada dalam kesulitan, maka peganglah tangan dia untuk berjalan bersama-sama. Jika dia menghadapi problem, berilah dia solusi atas permasalahan itu. Kesulitan apapun, kita siap untuk berada di samping dia. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbah min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya, satu saja Allah akan ringankan beban dan kesulitan dia di akhirat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Begitulah seterusnya anjuran-anjuran dalam banyak dalil untuk senantiasa membantu dan meringankan kesulitan. Artinya Rasulullah SAW tidak mengajarkan umatnya untuk berjalan sendiri di dalam kebaikan. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita seberapa besar kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, harisun alaih. Beliau bersemangat, yaitu bersemangat untuk memberikan kebaikan. Bersemangat untuk mengajarkan kebaikan. Bersemangat untuk memberikan hidayah. Inilah yang namanya nasihat menasehati. Bukan ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi ilmu juga untuk orang lain. Bukan cahaya kebenaran menyinari diri sendiri, tetapi cahaya kebenaran itu harus disinari pula, harus menyinari pula semua orang yang ada di sekitar dia. Lalu ayat ini ditutup dengan apa? Ra'ufun rahim. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Beliau itu penyayang. Sayang itu apa? Sayang itu adalah sosok yang menginginkan kebaikan pada diri orang yang disayang. Sayang itu adalah sosok yang tidak mau ada keburukan ada pada diri orang yang disayang. Itulah namanya sayang dan cinta. Kalau hanya sekedar sayang tapi dia memikirkan dirinya sendiri, maka ini bukan sayang namanya. Inilah akhlak kebersamaan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Menjadi apa? Menjadi sosok auditor atas kesalahan orang. Menjadi sosok orang yang tukang melototi kesalahan orang. Suami yang mempelototi kesalahan istri. Istri yang melototi kesalahan orang. Ketua DKM masjid yang mempelototi kesalahan anak buah. Pengurus yayasan yang mempelototi kesalahan anak buah. Organisasi yang cari-cari kesalahan orang. Para jamaah sekalian, kita tidak hidup dengan malaikat dan kita tidak berduduk bersama dengan para malaikat. Istri kita bukan bidadari yang turun dari surga dan Anda bukan malaikat yang turun dari langit. Kita semua kullu bani Adam khata', setiap orang dari diri kita ini salah.
Yabna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Anak manusia, kamu itu salah, pagi salah, sore salah. Itulah saya banyak berbuat salah. Kita semua berbuat salah. Kalau kita mencari kesalahan orang, pasti akan ketemu berkeranjang-keranjang kesalahan itu. Muslim bukan seperti itu. Muslim adalah seberapa besar saya membantu saudara saya untuk berbuat kebaikan. Seberapa besar saya mencegah keburukan pada diri saya dan diri saudara saya. Inilah akhlak yang diajarkan. Seorang suami tidak memandang istrinya dengan kesalahan. Seorang istri tidak memandang suaminya dengan kesalahan. Seorang atasan dalam sebuah organisasi sosial ataupun dalam organisasi profit atau dalam lembaga pemerintahan tidak memandang orang lain dari sudut kesalahannya. Tetapi dia memandang seseorang itu sebagai hamba Allah yang menginginkan kebaikan pada diri dan semuanya. Ini loh akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang bisa memberikan kebaikan. Ini idealnya jamaah. Tetapi ada penyakit yang menghalangi kita untuk mendapatkan kemuliaan yang begitu besar ini. Apa itu penyakitnya, penghalangnya? Imam Ibnu Qayyim mengatakan usulul khataya kulluha thalatha. Induk dari semua kejahatan itu 3. Induk dari semua kejahatan itu 3. Yang pertama adalah bangga diri dan sombong. Walladhi asara iblis ila ma asarahu. Inilah dosa yang menjadikan iblis memiliki status seperti sekarang, yaitu dilaknat yang telah sebelumnya penghuni surga yang kita tak tahu berapa lama dia menghuni surga. Tapi gara-gara penyakit ini dia menjadi terlaknat dan penghuni neraka selama-lamanya. Bangga diri dan sombong. Yang kedua, al-hirs. Apa itu hirs? Rakus. Itu yang menjadikan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Pengen memiliki sesuatu yang lebih dari apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga yang paling berbahaya pula adalah al-hasad. Ini yang menjadikan salah satu anak Adam membunuh saudaranya yang satunya lagi. Para jamaah sekalian. Saya akan urai dari 2 saja dari 3 itu. Yaitu apa? Merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Apa itu? Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Dari sisi apanya? Banyak. Mungkin dari sisi faktor ekonomi dia merasa lebih kaya. Mungkin dari sisi power dia memiliki power yang lebih besar daripada yang lain. Mungkin dari sisi jabatan, mungkin dari sisi ini dan mungkin dari sisi itu di mana dia merasa dirinya lebih dibanding yang lain. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha menggunakan baju, lalu baju itu membuat beliau bangga dilihat kanan kiri, lalu sang ayah mengatakan, jika engkau wahai Aisyah menggunakan baju ini, maka engkau akan diazab oleh Allah gara-gara baju itu. Lalu aku melepaskan baju itu dan aku sedekahkan. Allah berfirman jamaah, wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu beraktivitas di sekitar Anda dengan kebanggaan yang ada pada diri Anda. Innaka lan takhriqal ard. Kamu tidak akan bisa menguasai bumi dan tidak akan walan tablughal jibala tula. Kalian tidak akan bisa lebih tinggi daripada gunung. Kana dzalika sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Ini keburukannya sangat dibenci oleh Allah. Merasa dirinya bangga. Rasulullah SAW pun mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 yang membuat manusia itu binasa. Dan ini sepaket memang jamaah. Apa itu? Bakhil, syuhun muta', bakhil. Dan yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Yang ketiga bangga dengan dirinya sendiri. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ini sepaket ketika dia merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Atau bangga dengan yayasannya. Atau bangga dengan ormasnya. Atau bangga dengan status masjidnya. Atau bangga dengan nasabnya. Maka dia merasa dirinya paling tinggi. Paling tinggi dari semuanya. Ini orang saat itu maka dia tidak akan membantu memiliki akhlak yang di atas tadi.
Dia akan menjadi orang yang paling bakhil, pelit, tidak akan mau mengeluarkan duitnya sesen pun, tidak akan dia. Tapi kalau dia, para ulama mengatakan ciri orang munafik yang seperti ini adalah ketika dia mendapatkan kebanggaan dirinya, maka dia akan bangga untuk menyiarkan dan memberitahukan itu kepada semua orang, di-share. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wa innal ujba law kana rajulan kana rajulu su'. Bangga diri, ujub ini kalau berupa manusia, maka dia manusia yang paling jahat nih orang. Maka muncul penghalang yang kedua dari akhlak Rasulullah SAW yang mulia. Tadi itu apa? Hasad. Kalau ada orang lain yang merasa lebih tinggi dari dia, merasa orang ini tampil baik, hasad dia dengan orang itu. Yaitu apa? Dia berharap agar kebaikan yang dimiliki oleh si fulan hilang. Harusnya saya, bukan dia yang harus tampil. Ini penyakit individu, penyakit kelompok, penyakit ormas, penyakit yayasan. Salah satu anak Adam merasa hebat. Ketika amal ibadah dia yang diterima, saudaranya nggak terima dia. Kenapa harus lo? Kenapa nggak harus saya? Harusnya saya yang tampil. Harusnya bendera saya yang lebih tinggi. Ini adalah hasad jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Hindari atas diri kalian hasad-hasad yang seperti ini. Yang harusnya saya bukan dia. Saya bukan dia. Ya'kulul hasanat. Hasad itu akan menghapus semua kebaikan Anda. Sebagaimana api itu akan melalap habis kayu bakar. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan hadis yang lain dari Ibnu Majah sama, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab, dari Anas bin Malik. Hasad itu menghapus semua kebaikan sebagaimana api itu akan melahap habis kayu bakar. Rasulullah SAW pun mengatakan di dalam hadis Imam Tirmidzi dari Zubair bin Awam, dabba ilaikum daul umami qablakum. Penyakit umat-umat dahulu sekarang ada pada diri kalian semuanya. Apa itu? Al-hasad. Harusnya saya yang tampil, bukan kamu. Harusnya bendera saya yang berkibar besar, bukan Anda. Bukan. Akhirnya muncul apa? Baghdha, kebencian pada diri orang-orang yang jadi korban hasad. Dia rela berbohong dan melakukan banyak kejahatan demi untuk mengunggulkan dan membusungkan dada dia. Hati-hati kata Rasulullah SAW, penyakit-penyakit umam dulu. Hasad wal baghdha hiyal haliqah. Ini yang akan memenggal. La aqulu tahliqus syar. Saya tidak mengatakan itu memotong rambut. Tapi yang saya maksud adalah tahliqus sya'ra. Yang dimaksud haliqah memotong. Bukan motong rambut tapi motong agamamu. Agama kalian, iman kalian, amal soleh kalian yang akan dipotong. Gara-gara memiliki sifat apa? Hasad dan benci dengan saudara muslim. Ini bertolak belakang dengan akhlak yang digambarkan Allah perihal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok apa? Aziz alaih. Anda bermasalah, saya pun nggak bisa tidur. Anda nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Sampai masalah Anda selesai, saya pun bisa tidur. Allahu Akbar. Semangat untuk memberikan kebaikan. Ayo bareng-bareng kita. Duduk bareng, berdiri bareng, berjalan bareng-bareng untuk mendapatkan apa? Kebaikan bersama-sama. Inilah namanya kasih sayang, kebersamaan dengan semua. Tidak melihat dirinya saja, tapi yang dilihat adalah kebaikan untuk semua orang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu hari para sahabat lagi duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, sebentar lagi akan muncul seorang laki-laki penghuni surga. Dia membawa sendalnya dengan tangannya. Jenggotnya meneteskan air karena dia baru wudhu. Muncullah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh sahabat. Hari kedua juga sama. Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Dia penghuni surga, cirinya sama. Ternyata yang muncul adalah orang yang sama. Hari ketiga Rasulullah SAW mengucapkan yang sama. Akan muncul penghuni surga. Cirinya sama, ternyata yang muncul adalah orang yang sama. Dia penghuni surga. Sahabat tak ada yang kenal. Lantas Abdullah bin Amr bin As minta izin kepada sang ayah Amr bin As untuk tidur di rumah orang itu. Kita tahu orang Arab zaman itu dan setelah mereka masuk Islam akan tumbuh kuat akhlak itu, yaitu kedermawanan. Lihat, kedermawanan dengan yang satu lagi nanti. Akhirnya datanglah Abdullah ke rumah si fulan yang tadi dibilang dijamin surga selama 3 hari berturut-turut. Bertamulah. Tujuannya apa? Tidur di sana. Ketika malam Abdullah melihat tidak ada aktivitas yang lebih. Beliau kalau malam tidur. Malam kedua, malam ketiga tidak ada yang istimewa pada orang ini. Setelah 3 hari dan itu adabnya, beliau pun pulang. Dan menyampaikan ke pemilik rumah bahwa kenapa saya bermalam di rumah Anda 3 hari. Diceritakanlah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW terhadap diri si fulan itu. Apa yang terjadi dengan sahabat yang mulia yang dijamin surga ini? Beliau menjawab kepada Abdullah bin Amr, inilah saya yang Anda lihat. Tidak ada yang lebih dari diri saya. Luar biasa. Abdullah pun pulang. Ketika beliau berbalik dan berjalan pulang, si pemilik rumah memanggilnya, ya Abdullah ta'al. Beliau bilang apa? Ya Abdullah, wahai Abdullah, kalau saya melihat saudara saya mendapatkan nikmat, saudara saya lebih unggul dari saya, saudara saya memiliki kebaikan, saya tidak pernah iri, dengki pada diri saya sama sekali. Abdullah bin Amr bin As terbelalak. Ini yang membuat Anda masuk surga. Ini yang bikin Anda masuk surga. Hatinya bersih jemaah. Melihat saudaranya lebih unggul dari banyak sisi, dia bangga. Oh alhamdulillah, ada yang baik. Ada yang bisa mengembangkan kebaikan. Makanya dia menjadi orang yang dermawan. Tuh. Dia tidak menurutkan hawa nafsu. Beda dengan yang 3, pengrusak dan penghancur dan menjadi sebab kehancuran. Pelit, bangga diri, ikut hawa nafsu. Semoga penyakit berbahaya ini tidak ada pada diri kita. Baik keluarga maupun dengan masyarakat. Kita tidak memandang orang sebagai apa? Sebagai manusia yang kotor. Tidak, kita memandang dia sebagai hamba Allah yang memiliki kesalahan dan kekurangan. Ayo kita saling nasihat, ayo kita saling mengingatkan. Bukan dia bertampil sebagai sosok raksasa dan kita sebagai manusia cebol dan kerdil. Bukan berpandangan seperti itu. Semoga Allah membersihkan hati kita semuanya. Dari kotoran-kotoran hasad. Dari kotoran-kotoran hawa nafsu. Dari kotoran-kotoran ijab, bangga diri. Apalagi kesombongan. Semoga Allah membersihkan hati kita semua dari penyakit-penyakit hati.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulinal karim wa ala alihi. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ya ghafur ya rahman. Allahumma ighfir lana wa li walidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ijma'na wa iyyahum fi jannatik. Allahumma ijma'na wa iyyahum fi jannatik. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.